kembali lagi Dinda dan tim The Daun Kelor. Malam ini tentunya kita bakal menguak misteri yang ada di Desa Mekarwangi di Kabupaten Bandung Barat. Konon katanya di sini tuh bangunan Belanda dan banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Seperti apa? Nah, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu YouTube kita The Daun Kelor, dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita The Daun Kelor. Nah, kita lanjut ya. Oke pemirsa, seperti yang tadi Dina bilang, kita bakal menguak misteri yang ada di Desa Mekarwangi, tepatnya di rumah yang dulunya bangunan Belanda. Pas banget, Dina sekarang lagi ada di rumah tersebut. Kebetulan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar sejarah-sejarah yang ada di sini seperti apa. Tetap ikutin kita terus ya. Baik pemirsa, kali ini Dinda sudah bersama dengan pemilik rumah. Kita sapa dulu. Hai Ibu, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya dengan Ibu siapa nih? Nina Sutarsi. Ibu Nina Sutarsi. Nah Bu, kita kan mau ngobrol-ngobrol seputar sejarah yang ada di sini ya Bu ya. Konon katanya ada hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Nah, boleh mungkin Ibu cerita sedikit ke pemirsa The Daun Kelor seperti apa sih sejarahnya? Ini Desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi ini dulunya waktu zaman Belanda, ini memang ada orang Belanda di sini. Tanah-tanah di sini itu punya Belanda dulunya. Gitu ya. Dan kebetulan si Belanda itu kebetulan nikah sama nenek dulu, ya sama nenek itu tuh. Terus setelah itu ada zaman gerombolan di sini ada juga yang sampai meninggal gitu ya, makanya jalan yang di depan sini disebut Jalan Harim. Kebetulan yang meninggal yang dikikis habis sama gerombolan itu namanya Pak Harim juga, gitu ya, Pak Harim. Terus ada juga yang disebut Pasir Entar. Itu yang di Pasir Entar juga itu habis sama gerombolan namanya Entar gitu. Nah itu mungkin. Nah ini Ciraden. Ini yang masuk jalan sini, ini jalan Ciraden. Karena itu dulunya mungkin ada keturunan ningrat dulunya yang di sini, makanya ini disebut Ciraden. Jalan Ciraden. Setelah agak-agak gede sini, karena dulu desanya kan satu desa, jadi ini satu dusun di sini. Kebetulan orang tua saya yang menjadi kepala desanya. Jadi ini dulunya kakek saya, Pak Haji Abdurrahman, terus turun ke bapak itu selama udah 35 tahun jadi kepala desa. Makanya di sini masih juga rumah di sini dulu. Jadi tempatnya sama turun Ibu ya? temurun ini. Ya. Nah Bu, karena berhubung Ibu udah lama di sini ya Bu ya, tinggal di sini, mungkin pastinya Ibu pernah ngalamin dong kayak kejadian aneh gitu. Boleh diceritain mungkin Bu ke pemirsa The Daun Kelor seperti apa? Kalau kejadian aneh sekarang enggak ya, tapi kalau dulu waktu bapak masih ada di sini, ya ibu lah masih kecil ya dulu ya. Di sini ini kan garasi di sini. Suka ada apa tuh namanya? Macan dulu. Tapi sekarang mah enggak. Dulu waktu masih kecil. Sekarang entah kemana, entah itu memang pegangan orang tua atau gimana, nggak tahu lah gitu. Kalau dulunya kayak gitu. Kayak dengar suara-suara macan gitu maksudnya. Apa bentukan Wujudnya ada. Oh, wujudnya ada. Tapi itu ya maksudnya orang lain bisa lihat itu atau cuman orang-orang tertentu aja? Ya. Orang tertentu aja. Cuma sekitar keluarga aja. Jadi kejadiannya seringnya malam gitu. Sering sih enggak, cuma nggak tahu lah apa itu urusan orang tua dulu. Oh. Jadi kalau sekarang jarang ngelihat, maksudnya jarang ngedenger juga. Jarang sekarang. Terus kalau misalkan itu kan dulu waktu kecilnya, mungkin ibu juga belum ngerti mungkin ya. Iya. Jadi taunya ya, oh ya
ngedengar dan lihat tuh. Bukan Atau ada apa-apa macan? katanya. Oh, Bukan apa-apa, biarin aja. Oh gitu. Tapi ibu nyangkanya itu macan beneran, maksudnya macan Yang dari hutan. Mm-mm. Ya. Terus selain itu kejadian apa lagi Bu yang sering ibu alamin ketika ibu udah, maksudnya nggak kecil lagi lah, maksudnya umurnya udah beranjak dewasa gitu Bu? Kalau kalau ibu mah di sini sekarang nggak lihat gitu ya. Kalau orang-orang lain minggu-minggu sekarang juga ada yang ke sebelah sana ada perempuan katanya, gitu? kelihatannya perempuan terus pakai kerudung katanya. Terus masa ada perempuan di belakang SMP itu jam 12 malam, jam 12 malam bawa-bawa karung katanya dia. Padahal itu perempuan. Terus minggu kemarin 3 hari ke belakang juga ada laki-laki katanya sebelah situ ada laki-laki bapak-bapak tapi jalan cuma ininya ditutup pakai kain Matanya sarung, pakai sarung di ini pakai sarung itu masih ada tadi kepala sekolah SMK juga yang nemu itu malam sama yoga. Itu siapa katanya, pas ditanya mau kemana, suaranya agak apa itu nggak jelas. nggak jelas karena ketutupin kain itu kali ya. Nggak jelas kan. Tapi jalan biasa, tapi ini ditutup ininya. Tuh, 1 minggu ini Perempuan sama laki-laki. laki-laki. Itu sebelah situ. Tapi nggak ganggu nggak sih Bu? Itu biasanya laki-laki yang pakai sarung mengganggu warga. Nggak ganggu sih, enggak ya, kalau ketemu dia takut aja. Tapi kadang-kadang ya mungkin yang lewat juga nggak bisa bedain itu benar manusia atau bukan gitu. Atau gimana? Kebanyakan ya udah dia udah pada tahu sih sebelah sana. Jadi udah biasa lah ya gitu. Tapi kalau misalkan orang-orang yang baru datang ke sini mungkin Aneh. ya. Ya aneh. Jadi gitu pemirsa. Jadi ada beberapa kejadian yang tadi waktu ibu kecil ya Bu ya, ada macan, terus ada perempuan berkerudung juga, terus ada laki-laki juga, dan itu nampakin dirinya itu di tengah malam Bu ya. Jadi di dekat SMP apa Ya, sekolahan ya. Sekolahan. Terus kalau misalkan di sini selain macan apa lagi Bu? Enggak di sini. Nggak ada lagi. Oke, jadi itu pemirsa. Nah, untuk selanjutnya kita bakal kuak lagi seperti apa, jangan kemana-mana, pokoknya tetap ikutin terus The Daun Kelar. Nah, pemirsa, di sini tempat yang katanya banyak terjadi hal-hal aneh atau angker ya, betul Ibu ya? Kang Bangkit, gimana Kang Bangkit? Memang udah ada yang seperti datang gitu ya, ngajak ngobrol ke saya. Iya. Ini emang kelihatannya ini sebetulnya penjaga ya, ya taruh di sini. Yang berupa kayak si belang gitu kan, punya semacam peliharaan makhluk astral yang berupa belang itu Bu. Tujuannya itu untuk menjaga rumah ini. Ya. Jadi rumah ibu ini sebetulnya kalau boleh saya bilang itu aman dari gangguan makhluk-makhluk astral yang nggak benar lah gitu. Ya, karena saya lihat juga ini seperti ada pagar gaib gitu ya. Ada pagar gaib otomatis karena faktor si makhluk belang ini. Hanya sayangnya ibu punten ingat. Tadi juga sempat ada sedikit dialog dengan saya. Beliau ini merasa seperti jauh gitu sekarang dengan keluarga ibu ini. Tidak diaku gitu. Nah, karena katanya kalau dulu itu dari leluhur ibu biasanya ya mungkin ya dulu mungkin ada padaringan Bu ya. Ya. Nah biasanya di padaringan itu suka kalau kata orang Sunda dikasih susu. Kalau sekarang kan udah jarang. Jadi beliau ini Bukan udah jarang lagi, udah enggak gitu kan. Jadi beliau ini merasa seperti jauh gitu. Padahal beliau ini tidak jauh-jauh dari sini, ada di sini gitu. Hanya kok jadi seperti jauh dengan keluarga di sini. Jadi harapannya itu
tradisi yang dulu sama leluhur ibu laksanakan itu Harus diterusin. ya, dalam artian saat ibu lagi ada waktu, ada rezeki, pas waktunya silahkan gitu. Jadi kalau misalnya ibu tidak sempat ya tidak usah memaksakan gitu. Itu mungkin yang barusan apa, kebetulan pas tadi ini lagi ngobrol, saya di sebelah sana itu ada yang hadir gitu. Apa ya, bilangnya seperti itu gitu. Jadi harapannya supaya lebih, kalau kata Sundanya mah mungkin biar lebih dehes Bu, lebih dekat gitu. Karena sekarang ini katanya seperti yang tidak diaku, jadi jauh dengan keluarga gitu, dengan keluarga ini gitu. Habis nggak diterusin, soalnya Iya. orang tua nggak pernah nitipin, jadi saya nggak tahu gitu harus gimana nya. Jadi sampai sekarang masih ada Bu di sini Bu. Hanya mungkin karena faktor itu ya Bu. Artinya emang terutama zaman-zaman kita ini kan udah mengabaikan hal-hal seperti itu Bu ya. Nah itu yang membuat dia itu menjadi seperti jauh dengan keluarga di sini gitu. Itu barusan tuh yang sempat ngobrol dengan batin saya gitu. Asik. Ya. Jadi Kang Bangkit kalau boleh tahu macannya yang tadi tuh diemnya di sini, Ya kebetulan Di ini dalam. iya tuh. Emang sini. di dalam sini ya. Emang sini ini garasi. Oh, nggak pernah keluar gitu kemana. Paling keluar hanya sekitar sini. Jadi semacam penjaga lah gitu. oh, keliling gitu ya. Iya. Cuma di sini aja. Makanya barusan juga rekan saya kebetulan ya ada yang tiba-tiba ketakutan lari, katanya yang dari atas itu ada yang mendaki. Tapi itu cuma hanya sebatas ini, tembok ini, tidak berani masuk ke sini. Oh, Karena ini ada proteksi Iya. di sini gitu. ada Iya. proteksi ya. Itu yang dari luar mungkin. Iya. Jadi yang dari luar itu Bu paling hanya sebatas pagar. Tidak sampai akan tidak masuk ke dalam. Karena ada proteksi dari karbon yang di sini gitu. Dari sebelah ini terutama gitu. Terus tadi Dina dengar ada kayak pagar gaib gitu ya, Kang Iya. ya. Kalau boleh tahu sebelah mana nih pagarnya atau memang pas di sini nih? Ini keliling ini aja. Oh, sekeliling rumah Ya, ini. jadi sebatas pagar ini seperti ada pagar gaib gitu. Mm-mm. Itu karena kan aura yang karbon ini dari sebelah itu tinggi sekali ya auranya. Aura positif itu memagari rumah ini gitu. Tujuannya ya untuk melindungi keturunan dari, kalau kata kita mah dunungannya dulu gitu. Oh iya. Kebetulan ibu kan keturunannya gitu. Iya, iya. Makanya dilindungi gitu. Jadi benar-benar ngejaga itu Iya. kan. Oke. Nah, itu pemirsa, jadi tempat pertama yang ada penunggunya tapi baik alias menjaga. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ke tempat kedua, dimana tetap stay tune. Pokoknya ikutin terus di dalam kamar. Baik pemirsa, kita langsung lanjut ke tempat kedua. Yuk Bu. Nah, gimana Kang Bangkit? Katanya di sini seperti itu. Iya ya. Ini belum apa-apa, saya udah merinding. Saya dari tadi udah merinding dari awal. Insya Allah masih karunia dari ibu ini juga menjaga juga. Ini sosok putri keturunan Raden zaman dulu. Pakai kebaya. Iya pakai kebaya. Kebaya kalau dulu mungkin Depan ibu saya. hanya ini yang jelas. Kalau zaman dulu itu kebaya itu sesuatu yang mewah. Iya. Yang biasanya hanya kebanyakan yang banyak yang pakai itu dari keturunan Raden gitu kan. Nah beliau itu tampilannya seperti itu, jadi pakai kebaya, rambut sedikit terurai gitu ya, di kebaya warna ungu muda, pink mungkin ya. Seperti itu gambarannya. Ini saya tidak berani menanyakan
siapanya beliau. Oh gitu. Kira-kira usianya berapa tahun Kang? Kalau saat ini yang saya lihat ini sekitar 45 tahun lah. Hanya nggak tahu, kadang-kadang kan kalau udah dalam hidup makhluk astral itu kan bisa berubah jadi lebih tua gitu. Ini saat ini usianya sekitar 45 tahun. Ngejaga juga ya Kang ya? Ya, itu udah Jadi, jelas. Kalaupun dari ibu gitu, dari yang kita rumah ini. Seringnya memang diam di sekitar sini Kang. Kalau saya boleh kilas balik ini ke zaman dulu. Dulu di sini ada tempat, kalau istilah kita apa, penampungan gitu. Ya, ini ngadep ke situ. Ah. Jadi, Ya emang. ada pohon jambu ini. Suka nongkrongnya di Nah, situ. iya. Nggak pernah jalan-jalan ke sana gitu. Ya itu kalau misalnya asal ya baru ya. Tapi emang Tapi baik kan, nggak apa-apa. baik. Ini itu tempat favoritnya lah. Jadi kalau sore ngadem di sini gitu. Sorenya sore ke malam. Dulunya waktu masih dinginnya masih ada. Kalau ini senangnya itu tempat favoritnya itu di sini. Jadi kalau sore gitu sambil menikmati matahari sore diam di sini gitu. Seperti itu. Ya. Terus kemarin ada juga anak-anak bilang Iya. yang rumah sebelah, Ya. Tetangga. tetanggaan, katanya di sini ada seperti apa? Seperti genderuwo katanya mau masuk ke sini, cuma nggak bisa masuk, Ya. dia di pagar aja, megang pagar Ya. gitu. Sampai kan selama 1 minggu anak itu nggak mau ke sini, takut katanya, takut itu ada orang gede katanya, ada orang gede di pagar mau masuk tapi nggak bisa masuk. Terus setelah itu cucu saya yang kecil itu selama 2 minggu itu nggak bisa, nggak ngomong, nggak apa, gini aja liatin. Biar Selama, kamu selama 2 minggu itu yang waktu itu dia ngomong ada genderuwo mau masuk katanya. Rumah ibu ini sebetulnya udah secara otomatis terpagar lagi. Makanya makhluk astral yang sifatnya liar, yang sering mengganggu itu tidak akan sampai masuk ke dalam rumah. Jangan ke dalam rumah, ke halaman kita akan tertahan sebatas ini. Karena mulai dari pagar sampai ke sana itu sekelilingnya itu udah otomatis terpagar gaib gitu. Dari karung ibu yang belang itu yang aura positif gitu. Oke, pemirsa, itu adalah yang tadi ya, tempat kedua sudah ditelusuri sama tim kita, Kang Bangkit juga. Nah, kebetulan di sini tuh makhluk-makhluknya pada baik ya, ngejaga, ngeprotek juga. Yang di sekitar rumah Ya, ini yang ya. sekitar rumah Kalau yang ini. di luar Nggak berani pagar masuk mah ya, udah Kang, ya. beda lagi gitu. Oke. Nah, habis ini kita bakal menguak lagi hal-hal yang lebih itu lagi. Pokoknya pantengin terus YouTube channel kita The Daun Kelor ya. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Baik pemirsa, The Daun Kelor, kita langsung menuju ke tempat terakhir. Yuk, langsung. Ayo, ikutin terus. Jadi kita langsung ke sini. Yang tadi kata ibu kita ya ada genderuwo ya, mau masuk ke sini ya Kang ya. Baik Kang, boleh ditelusuri mungkin Kang atau ibu ini tuh jalannya jalan apa sih namanya? Ciraden. Jalan Ciraden ya. Gimana Kang jalan ini menurut Akang sendiri? Ini dulunya emang ini jalan aktif sekali ya. Oke. Terus kalau tadi ibu bilang sempat ada genderuwo gitu ya, kebetulan si genderuwo itu kan dari kali itu ya, ini ada kali, di situ ada kali. Nah kebetulan si genderuwo itu aslinya dari situ. Hanya emang sifatnya genderuwo itu kan senangnya sama anak kecil. Kadang-kadang dia suka nyembunyiin anak kecil gitu kan, maka dia
saling memperlihatkannya sama anak kecil. Nah kebetulan mungkin di rumah ibu banyak ada anak kecil, nah dia coba menghampiri, tetap tertahan di sini, tidak masuk gitu karena memang ini udah seperti ada pagar gaib. Ya. Selain genderuwo juga banyak itu di pohon pisang itu kan. Asal jangan ngeliatin aja sama saya. Ya, Asal jangan ganggu ibu ya. Asal jangan ganggu. itu Kira-kira yang di itu masih ada. masuk. Oh, lagi Yang belakang ngeliatin, SMP lagi itu. diem. Ya, jadi dengan ada acara ini juga mereka itu seperti tertarik, sebetulnya mereka juga pengen ikut. Oh, pengen ikutan gitu. pengen eksis lah kalau menurut kita mah. Nih saya itu benar ada. Oh, Itu gitu. sebenarnya seperti itu pinginnya mereka. Tapi kan kita tahan, kita tidak perlu, kita hanya cukup menceritakan aja. Oke, demikian pemirsa The Daun Keller yang tadi seperti diceritakan. Jadi di Desa Mekarwangi di Kabupaten Bandung Barat ini, tepatnya di rumah ibu Nina ya, ada hal-hal yang terjadi yang aneh gitu. Tapi nggak ganggu, pokoknya tetap ikutin channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen. Kita pamit undur diri. Kang Bangkit sama Ibu Nina, terima kasih ya untuk informasinya. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.